Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang kabulkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diajukan mahasiswa UNS Almas Sakibiru Rea Almas, yakni batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun kecuali telah berpengalaman. MK menyatakan bahwa batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Namun bila ada kandidat di bawah usia 40 tahun tapi berpengalaman mengemban jabatan yang dipilih lewat pemilu, termasuk sebagai kepala daerah, boleh diusung sebagai capres maupun cawapres. Mahfud MD menyatakan bahwa keputusan MK itu bersifat final. Bila dalam putusan itu MK membolehkan kandidat berpengalaman sebagai DPR atau kepala daerah jadi capres maupun cawapres meski belum berusia 40 tahun, berarti kandidat demikian memang boleh diusung jadi capres. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion, terhadap putusan Mahkamah aku terdapat alasan berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik PFOE, serta terdapat pula pendapat berbeda, dissenting opinion, dari 4 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Sadi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut. Alasan berbeda. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memposting unggahan di akun media sosial X pribadinya, yakni @gibran_tweet, dengan penyertaan emoji tertawa di tengah penolakan gugatan usia Capres-Cawapres 35 tahun.
Postingan itu diunggah oleh Gibran pada Senin 16 Oktober 2023. Warganet pun langsung menyerbu akun X Gibran dengan sejumlah komentar yang mengaitkan unggahan itu berkaitan dengan putusan MK hari ini. Dengan ditolaknya gugatan uji materi, maka wali kota Solo tersebut yang masih berusia 36 tahun tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui saudara, jelang putusan MK, narasi tentang Gibran yang diusulkan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto cukup ramai disuarakan. Narasi tentang tebak-tebakan ditolak atau diterimanya gugatan pun meramaikan media sosial. Sampai ada yang menyebut singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga dengan mengaitkan ketua MK yang merupakan ipar Jokowi dan putusannya yang sangat erat dengan masa depan karir politik Gibran. Usulan Prabowo Gibran sempat disampaikan oleh PBB yang merupakan bagian dari koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Gelora, hingga Partai Garuda. Kami dan SI Kerakyatan menyatakan sikap kekecewaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap nomor 90 PUU 21/2023 yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menambahkan klausul tentang usia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga putusan MK tersebut sangat inkonsisten dan cenderung bersifat politis. Oleh karena itu, rasanya kami ingin memberikan rekomendasi kebijakan kepada Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Hakim Mahkamah Konstitusi perlu tunduk dan mengikuti kode etik yang ada untuk mewujudkan hakim independensi dan imparsial. Yang kedua, tentu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus bertindak tegas dalam menegakkan kode etik dan hukuman bagi pelanggarannya. Serta Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya perlu mempertimbangkan dengan hati-hati untuk tidak memutuskan perkara yang terkait dengan isu open legal policy. Kita melihat bahwa putusan hari ini adalah jalan mundur reformasi, di mana kita sama-sama tahu mahasiswa dan seluruh aktivis seluruh Indonesia di tahun 98 telah tercerai demokrasinya oleh keluarga Cendana. Hari ini kita kembali menemukan fenomena yang sama, yaitu lahirnya oligarki baru, yaitu Mahkamah Keluarga Jokowi Widodo. Hari Senin 16 Oktober tahun 2023, saatnya kita menggaungkan hashtag cukup sudah. Cukup sudah Mahkamah Konstitusi dicawe-cawe untuk melanggengkan kekuasaan. Cukup sudah Presiden Jokowi mencawe-cawe, mengobok-obok konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan putra mahkotanya. Dan cukup sudah kita melihat politik dinasti hari ini telah mencederai semangat reformasi. Oleh sebab itu, eskalasi kita harus dinaikkan di segala lini.